dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Di sini saya ingin berbagi praktik baik, bukan ingin menggurui atau apa. Saya hanya berbagi materi dari pendidikan guru penggerak. Nah, ini tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi karena sudah ada di PMM-nya Bapak Ibu ya, yang kemarin kita RHK menyusun tentang restitusi dan disiplin positif. Nah, saya minta Bapak Ibu kan berdua ya di mejanya. Saya minta salah satu seperti itu ya, A dan B, cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di dalam satu tangan Anda, genggam benda itu sesuai sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda yang B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi yang satu menggenggam erat, satunya berusaha mengambil. Itu. Bawa pulpen Bapak Ibu. Di luar. Berarti ini guys, kertasnya digenggam, kertasnya digenggam gitu aja. Kalau cuma kita ada aku buat ini. Apa beda? Pak, benar. Baik, sekarang yang sebagai A yang sebelah kanan, yang B sebelah kiri. Nah, sekarang digenggam erat, digenggam. Terus yang teman sebelahnya berusaha mengambil kertas itu. Berarti di sini kan Pak Koko yang genggam, Pak Dedi berusaha mengambil. Coba 1, 2, 3. Siapa yang bisa nggak? Bisa. Gimana? Bisa ini. Ambil. Dari situ apa yang terjadi? Kan ada yang genggam, ada yang berusaha mengambil. Ada yang bisa menjelaskan apa maknanya? Siapa yang sebagai kontrol, siapa yang pengendali? Yang sebagai kontrol adalah yang ambil. Yang menggenggam sebagai kontrol, terus Yang sebagai pengendali gimana? Bingung? Ini bisa dijelaskan? Mungkin di sini ya. Ini kaitannya dengan teori kontrol. Nah ini ya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini di sekolah kita apakah sudah ada aturan Bapak Ibu? Peraturan? Ya. Nah, di situ yang membuat aturan siapa? Bapak Ibu guru. Nah, di sini ya. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Nah, dari aturan itu guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi kalau dari aturan yang kita buat itu berarti yang membuat kan siapa tadi? Bapak Ibu guru kan? Ya. Berarti dari aturan itu berusaha untuk mengontrol sikap siswa. Gitu. Nah, dari sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, dari teori stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian pada teori kontrol atau pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini tentunya dari dua teori ini sangat berbeda.
Kemudian di sini orang lain bisa mengontrol saya. Itu ya, yang tadi yang peraturan tadi dari untuk mengontrol siswa. Nah, untuk teori pilihan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, tentu di sini sudah ada perbedaan ya. Kalau di awal kita kan di peraturan kita mengontrol murid dari peraturan itu. Misalkan harus datang tepat waktu, harus memakai seragam. Nah, di teori pilihan ini kita memberikan pilihan-pilihan yang nantinya anak-anak mampu menyepakatinya. Budaya positif, nilai-nilai yang kita yakini. Bagaimanakah suasana sekolah kita? Bagaimana Pak Fajar sekolah kita? Boleh saya? Sekolah kita bagaimana? Untuk sekolah kita alhamdulillah baik. Bagaimana murid-murid berinteraksi? Murid-murid Ada yang bertengkar atau mengganggu temannya apa tidak? tidak ada selama ini. Tidak ada. Ya. Terus bagaimana guru berinteraksi? Antara guru komunikasinya selama ini gimana? Lancar apa tidak? Lancar dan baik dan mudah dipahami. Wah, ya. Terima kasih Bapak Fajar. Cawangan dulu. Iya. Dan di sini budaya positif ini terdiri dari disiplin dan nilai-nilai, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Terus ada lagi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, hari ini kita akan bedah di sini ya. Nah, disiplin positif itu apa? Adakah yang sudah membuka PMM-nya Bapak Ibu tentang disiplin positif? Panjangnya. Kalau ada disiplin positif berarti ada disiplin negatif. Apakah setuju dengan pendapat saya? Setuju. Kenapa benar? Ya karena lawan yang positif itu Karena lawannya positif itu negatif ya. Ya bisa jadi ya. Nah, kita sekarang belajar tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang disiplina yang artinya belajar. Itu lanjutannya. Disiplin positif, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu guru, kebajikan universal itu apa? Apakah ada yang tahu? Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Apa Mbak Jena? Oh, nilai-nilai yang kita sepakati bersama itu apa Pak? Nilai-nilai sekolah bersama. Tentunya kita harus bagaimana? Apa ya? Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab dulu. Kerjasama, tanggung jawab, terus apa lagi Pak? Kita harus bagaimana Pak? Disiplin, ya. Terus apa lagi? Saling antar sesama, saling mengerti. saling menghormati, saling menghargai. Nah, itu tadi yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu tadi ya. Jadi kita sepakat kita harus kerjasama, kita harus disiplin, kita
kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati, dan saling berbagi juga ya. Berbagi makanan, berbagi pengetahuan. Jangan berbagi yang negatif, Pak Yoyo. Nanti jangan berbagi apa Pak Yoyo. Kalau kita mengetahui di sini, kita tahu P5 itu profil pelajar Pancasila. Dan itu apakah Bapak Ibu ada yang sudah tahu? Di sini dikasih tahu. Oh, loh, Pak jadi P5 Pak Koko tuh. Belum tahu Bu. Iya. Apa Pak? Nah, itu juga ada. Jadi itu ya, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini profil pelajar Pancasila yang digembor-gemborkan oleh Mas Nadiem, yaitu Menteri Pendidikan kita. Nah, kira-kira Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa sampai di sini pasti punya motivasi. Ya, nah tiga motivasi perilaku. Yang pertama menghindari hukuman, yang kedua mendapat penghargaan, yang ketiga menghargai diri sendiri. Nah, menurut Bapak Andar, di sekolah kita kira-kira anak-anak itu patuh terhadap kita itu karena apa Pak? Kan ada 3 motivasi, karena nomor 1, 2, 3. Di sekolah kita anak-anak itu patuh kepada kita karena tertarik pada pembelajaran itu. Ada juga. Kalau di kita masukkan ke 3 ini termasuk mendapatkan penghargaan. Mendapatkan penghargaan. Jadi biar Ya, dipuji, disanjung, dijunjung tinggi, dimanjung. Beragam. kalau Bapak Fajar di sekolah itu bagaimana anak-anak berperilaku itu karena apa? Aku kalau di SD sini itu sama mendapatkan penghargaan. Pernah apa enggak memberikan reward atau penghargaan ke anak-anak itu, misalkan kamu nanti kalau nilai 100 tak kasih permen gitu, pernah enggak Pak? Nah itu Pernah Pak? biasanya waktu kenaikan kelas. Oh, Nah, ya. Kita berikan hadiah juara 1, juara 2, juara 3 ya. Seperti itu. Jadi anak-anak biar motivasi untuk belajar lagi. Oh, biar termotivasi. Kira-kira saya tanya, kira-kira ketika kita memberikan penghargaan seperti itu, apakah anak-anak itu bertahan? Misalkan kita semester ini anak-anak kita beri penghargaan berupa buku tadi. Kira-kira di semester depan itu anak-anak akan giat lagi karena ingin dapat buku atau gimana? Misalkan tahun ini kasih buku, tahun depan nggak dikasih buku. Kira-kira anak-anak tetap bersemangat atau tidak? Pak Jenderal, Terus mana saya mencoba. gimana? Misalkan semester ini dikasih hadiah, semester depan nggak dikasih hadiah. Kira-kira anak-anak akan tetap bersemangat? Tergantung keadaan. Kadang ya tetap semangat, mereka terus semangat, tapi kebanyakan kalau tidak dapat hadiah menurun semangatnya. Kira-kira menurunnya karena apa Pak? Ya, kecewa biasanya dapat sesuatu kok ini cuma dapat kata-kata gitu. Kata-kata gimana? Itu yang menyebabkan anak-anak tuh menurun semangatnya kadang. Terima kasih Bapak. Nah jadi Bapak Ibu setuju apa tidak kalau penghargaan itu dapat menghambat kreativitas siswa? Setuju apa tidak? Tadi katanya
pendapatnya Bapak. Mari kita lihat lagi lanjutannya teori motivasi. Nah, di sini tadi kan karena hukuman, karena penghargaan, dan karena menghargai diri sendiri. Nah, di sini jadi kalau karena hukuman itu termasuk motivasi eksternal. Jadi misalkan anak itu masuk sekolah biar apa? Biar nggak dimarahin sama ibunya. Nah, itu berarti motivasinya dari ibunya, berarti bukan dari dirinya sendiri. Kemudian lagi motivasi eksternal lagi karena mendapat penghargaan. Karena katanya Pak Fajar tadi, anak-anak biar karena mendapat buku. Nah, di situ berarti motivasinya itu eksternal karena dari iming-iming penghargaan itu tadi. Nah, yang terbaik adalah motivasi itu ya dari diri kita sendiri untuk menghargai diri kita sendiri. Kita hadir tepat waktu untuk menghargai diri kita sendiri karena itu adalah motivasi internal kita yang tujuannya nantinya itu menghasilkan disiplin positif. Ya, ada yang ditanyakan? Bagaimana cara menghargai diri kita sendiri? Untuk melatihnya. Melatih anak Melatih anak sendiri. Yang pertama itu akan kita jelaskan berikut ini. Nah, nanti saya jawab di sini ada jawabannya Pak. Terima kasih jawabannya. Pertanyaannya. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kalau tidak diiming-imingi, tidak semangat anaknya. Terus lagi penghargaan mematikan kreativitas. Nah, tadi mau sampai kapan Pak Fajar akan memberikan hadiah terus sampai selamanya? Ya kalau pas ada gagalnya, pas ada. Terus lagi penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dengan penghargaan itu tadi motivasi intrinsiknya berkurang. Nah, bentuk program kebajikan. Nah, misalkan kita tadi kan caranya itu memberikan apresiasi. Apresiasi ini beda dari pujian loh ya, jangan samakan dengan pujian. Memberi pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini contohnya, misalkan kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu kita memberikan menghargai prosesnya. Misalkan ini lagi, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi kita memuji prosesnya, bukan wah cantik sekali kamu, kan yang seperti itu ya. Terus lagi, terima kasih untuk tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Seperti itu. Jadi nilai kebajikannya di sini dimunculkan ketika memberikan apresiasi. Nah, sekarang saya ingin bertanya. Di sini ada konsekuensi dan hukuman. Nah, ini ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, Bapak Ibu pernah apa tidak menghukum muridnya menulis 100 kali? Oh, tidak pernah. Tidak pernah. Tidak. Kita tren sekarang. Itu termasuk dulu pernah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman yang disepakati bersama. Pilihannya cuma dua, hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Boleh kita kunci jawabannya. Nomor 1 hukuman. Nomor 2 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Oke. Dan ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak membawa masker ke sekolah. Hukuman.
Loh, konsekuensi. Konsekuensi. Kan murid diminta untuk Karena itu ya ada Iya. Oh, karena. Nah, yang keempat menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Konsekuensi. Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket. Apa ini? Hukuman. Karena terlambat. Untuk pelajaran SOK. Pajain nah. Enggak ini. Dua-duanya. Tapi enggak tahu. Jawabannya tadi apa-apa sudah benar. Jadi dapat satu tadi hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman. Hukuman. Main dalam lapangan basket. Yang ini konsekuensi, ini konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Yang terakhir masalah konsekuensi. Oh. Olahraga, Mas Yoga. Yang ini ya? Yang terakhir. Yang ini ya, mengelilingi ini ya. Ya, masalah di olahraga. Karena terlambat 10 menit itu tadi Pak. Yo, konsekuensi. Kok masa dulunya pelajaran kan di sini. Lagi soal. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba, jadi Pelajaran di situ. Persamaannya nomor 2 dan terakhir. dua, Dan terakhir poin kedua sama yang terakhir. Yang nomor 2 kan karena Oke, di sekolah. yang kedua. Yang kedua kan apa ya? Terlambat 10 menit. Sama-sama terlambat hadir. Tapi kok berbeda? Kok Di sini berbeda? itu kalau hukuman itu langsung apa ya? Langsung misalkan sekarang saya terlambat. Ayo kamu kamu lari langsung gitu. Terlambatnya ini pas di jamnya itu tuh. Wah, tuh. Bisa terakhir. Ini kan video kan. Pemanasan. Oh, yang pertama itu hadir di sekolah. Terima kasih Pak Yoyo jawabannya. Bisa, intinya olahraga segala. Tergantung gurunya. Jadi ini ya perbedaannya kalau hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Terus hukuman ini membuat anak sakit hati, kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman. Gitu ya. Kalau hukuman ini anak membenci kedisiplinan, anak menghargai guru. Nah ini paksaan, ini tadi bedanya stimulus respon. Kalau konsekuensi kamu menumpahkan, berarti misalnya kamu menumpahkan itu berarti kamu harus membersihkan, itu konsekuensi. Kalau hukuman itu dipaksa, kamu telat, kamu lari, itu langsung. Iya. Sekarang apa itu restitusi? Ada restitusi. Apa Pak Kandar? Boleh. Boleh ngomong ada sana. Iya. boleh. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terima kasih Bapak Kandar. Iya. Jadi kalau restitusi itu anak salah, anak diajak dialog, bukan anak salah lari. Enggak kan itu tadi kan yang hukuman seperti itu ya. Iya, iya. Oh, iya. Kita ajak berdialog Pak. Ngobrol dari hati ke hati. Boleh diajak kopi juga boleh. Nah ini ciri restitusi, nah ini ya bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hukuman. Yang ketiga membuat tawaran, bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Menghargai diri sendiri. Nah, bagaimana seorang anak bisa menghargai diri sendiri? Nah, sebelum kita melakukan restitusi, kita harus membuat keyakinan kelas sama anak-anak. Tuh, keyakinan kelas tadi seperti kita tadi bicara. Nilai-nilai kita apa yang kita pengen tadi itu yang menghargai, menghormati, dan seperti itu. Jadi itu kita buat kesepakatan. Nah di sini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah kita contohkan gini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendara kendaraan roda 2? Kenapa? Kenapa Mas Megi? Kenapa? Kenapa kita harus menggunakan helm? Supaya tidak seperti. Karena saya sudah sakti juga. Sebisanya, nggak usah terbebani dilakukan. Nggak bisa makan kok. Iya, nah. Karena menaati peraturan. Karena mentaati peraturan. Iya. Oke, makasih. Kalau tanya karena apa pakai helm? Yang melindungi diri. Melindungi diri. Kalau Pak Fajar? Karena Dan boleh motor jalan. karena apa? Karena Passion. ya juga boleh. Ayo, buranan. Baik, jadi kalau Pak Megi jawab karena mentaati peraturan, Pak Jenel melindungi diri agar selamat, Pak Fajar karena Budaya. Budaya. Ketiga alasan ini, Kebiasaan. kira-kira yang menurut Bapak Ibu itu motivasi internal itu jawabannya Bapak siapa? Jainal. Jainal. Kenapa kok Pak Jainal? Ya karena itu diri sendiri gitu. Wah, ya tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ya itu maksudnya dari Passion kan diri sendiri. apa? Passion juga diri sendiri. Tapi beda tapi boleh juga, boleh. Jadi boleh untuk passion. Tapi kalau passion menurut saya Kurang misalkan tepat. helmnya ya standar gimana ya kan? Beda pakai ibu. Apa passion? Ya, terima kasih. Terus lagi nih, saat pandemi COVID, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Berarti karena apa? Takut mati. Bener. Karena takut mati katanya Pak Koko itu termasuk motivasi intrinsik ya. Nah di sini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana Pak? Pak Yoyo. Menurut Pak Yoyo yang mana? Saya baca dulu. Berdoa sebelum dan setelah Yang hijau apa yang putih Pak? yang Yang sebelah kanan yang hijau, sebelah sini putih. Berarti yang mana? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? yang diakhiri kelas berarti yang hijau. Kenapa yang hijau? Ya semuanya kan intinya kembali pada dirinya sendiri. Ada tempat mampu. Iya. Kalau hijau ini apakah ada nilai-nilai universalnya Pak? Ada Mana? Yang mana? menjaga kebersihan sekolah. Termasuk nilai apa? Nilai-nilai itu Cinta lingkungan. iya, cinta lingkungan. Ini Iya. keagamaan seperti itu. Iya, terima kasih Pak Yoyo. Adakah yang punya jawaban lain? Oh, Pak ini tidak. Gimana? Jangan saya sama dengan Pak Yoyo. Apa berbeda?
menjadi pemimpin seperti itu. Misalkan memutuskan sesuatu itu pendapatnya diterima tuh penguasaan itu nggak cukup. Kira-kira begitu. Terus lagi kesenangan, ada kebebasan, ada bertahan hidup. Misalkan anak membawa bekal, terus bekalnya itu diambil sama temennya. Nah, sama temennya ini dimakan. Berarti kebutuhan apa yang dicukupi temannya itu tadi? Berarti kebutuhan dari 5 ini kebutuhan yang dicukupi yang ambil itu. Yang ambil apa yang diambil? yang ambil. Ya, kebutuhan hidup. Bertahan hidup ya, bertahan hidup. Nah sekarang misalkan Ambil berarti tidak bertahan. Kalau kulit berapa ya? Yang kuat yang menang. misalkan lagi kalau bekal itu tadi sama bekal ini ya kasusnya, bekalnya itu di apa ya, di tarik gitu loh. Itu berarti kebutuhan apa yang sedang mereka cukupi. Berarti kalau itu kan mencari perhatian, berarti yang dicukupi ini ya masa depan dan kasih sayang. Kalau kita misalkan merasa bosan atau apa, berarti kebutuhannya kebebasan. Nah, ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ada yang pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 ini mana yang pernah Bapak Ibu lakukan? Teman. Berarti enak. Kalau saudara kadang saya boleh sama. Oh ya. Terus kalau Pak Jenal yang pernah posisi apa? Manager. Pemantau berarti harus mantau terus. Ini kan nggak sesuai dengan aturan Bapak. Nah, itu pemantau. Ini kamu kok telat, ini berarti kamu melanggar peraturan nomor. Nah, itu namanya pemantau. Kalau pembuat merasa bersalah, misalkan gini, kamu ini tidak menaati peraturan, nanti kalau Bu Hesti ditegur sama Pak Kandar gimana? Nah, itu membuat rasa bersalah. Nah, dari kelima ini menurut Bapak Ibu yang paling sesuai, paling baik yang mana? Teman. Boleh ini ya, teman. Dan ini manajer ini gimana? Oh, manajer. Ada yang tahu? Bu Nana tahu. Ya. Kalau manajer itu harus gimana, Bu Nana? Mengkondisikan, kalau manajer mengkondisikan tim agar sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan tujuannya. Bagus sekali ya. Dan kita sama jawabannya ya. Ya, jadi sesuai alur. Kalau manajer ini lebih kepada mengarahkan, mengkondisikan, gitu ya Bu Nana ya. Iya. Sesuai dengan tujuannya. Ya, kalau di sekolah berarti tujuannya tadi nilai-nilai tadi itu. Jadi dari kelima ini ya yang paling sesuai itu yang manajer atau kedua. Yang kedua itu sebagai teman, yang manajer dan teman. Nah ini contoh pernyataan yang sesuai dengan posisi kontrol tadi. Yang tadi saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Nah ini teman ya. Jadi ada keakraban sama mahasiswa. Tapi kalau terlalu akrab, Pak Yoyo pernah apa enggak dilama anak? Enggak.
Kalau selalu yang paling terakhir, berarti ini penghukum. Ya. Ini segitiga restitusi. Bagaimana sih Bu caranya untuk menjadi manajer untuk anak-anak? Nah, kalau anak sebagai manajernya Yakul, kalau kita sebagai manajernya anak-anak, waktu itu ya benar. Kalau sekarang jadi manajernya anak-anak. Ya benar. Dan ini ya segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah ini ya, ketika ada anak yang berbuat salah, misalkan sampai nangis mau kanjane, yang pertama kita lakukan adalah sini. Setiap orang pasti pernah melakukan salah, misalkan seperti itu. Kita stabilkan dulu emosinya, kan dia pasti pegel gitu ya. Yang kedua kita validasi tindakan yang salah. Tentu kamu punya alasan mengapa melakukan ini, misalkan seperti itu. Terus lagi menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, jadi untuk menerapkan segitiga restitusi tadi itu yang pertama kita harus punya keyakinan kelas. Kalau kita tidak punya keyakinan kelas, mana kita menjalani yang tahapan ini. Nilai apa yang kita telah sepakati. Misalkan Pak Jainal nanti menerapkan segitiga restitusi, tadi nggak punya keyakinan kelas. Jadi pas di tahap ini anak akan keyakinan kelas kita apa Pak? Misalkan seperti itu. Nah ini menstabilkan identitas, menyadari bahwa setiap manusia pasti pernah berbuat salah, mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan. Kok ada ini ya? Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Nah tadi, jadi di validasi ini kita harus memahami kebutuhannya anak tadi yang 5 tadi, yang bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, apalagi itu tadi yang 5 ya. Terus lagi mengenali dan memahami kebutuhan dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Lanjut, menanyakan keyakinan, melakukan dialog yang bermakna sehingga mampu menghubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya untuk menentukan motivasi intrinsik. Nah gitu. Jadi tujuannya kita membuat keyakinan kelas, menerapkan segitiga restitusi tidak lain hanya ini ya, menumbuhkan motivasi intrinsik yang ini. Jadi kenapa tidak beraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena kita dengan kurikulum Merdeka Belajar ini kita diharapkan mampu menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak. Kenapa harus motivasi intrinsik? Karena motivasi yang ada pada diri itu yang bertahan lebih lama. Nah, sekarang refleksi. Siapa yang? Jangan tuh kalau satu dijawab. Hal baru apa yang mengubah Paradigma saya yang saya dapatkan? yang barusan penjelasan yang sudah saya berikan. Hal baru apa yang baru Pak Fajar ketahui? Kalau saya masih baru. Apa Pak? Tadi kan ada materi apa tadi? Nilai-nilai. Nilai-nilai yang apa? Nilai-nilai. Nilai kebaikan. Ya bagus ya. Boleh. Itu aja. Apa yang jabatan tadi? Hal baru yang dapat mengubah paradigma saya yaitu nggak selalu mengubah anak-anak menjadi lebih baik itu dengan hukuman, ya, dengan menumbuhkan keyakinan diri, memotivasi diri sendiri. Ya, terima kasih Pak Fajar Pak. Oke. Sekarang Pak Jainal. Sekarang Pak Adar. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti
lagi arti yang sebenarnya dari disiplin adalah belajar. Ya. Jadi dengan belajar maka diri kita akan terbiasa melakukan sesuatu itu tanpa diperintah lagi, sehingga menumbuhkan kedisiplinan yang sangat tinggi. Dalam mengikuti sesi ini, perasaan saya sangat bangga dan senang. Ya. Ya. Terima kasih. Lagi peran Among seperti apa yang saya lakukan selama mengikuti modul ini, Pak Jenam? Among itu apa? Among itu saya itu memfasilitasinya itu gimana? Ayo ditunggu Pak Jai. Saya kira luar biasa dengan ngasih materi dan memotivasi kami untuk menjadi lebih baik itu sangat luar biasa, sehingga kami bisa mendapat ilmu baru yang kedepannya bisa saya terapkan dalam pengajaran di sekolah. Tadi kan sudah mengikuti modul itu ya. Apa yang apa yang akan saya lakukan setelah mengikuti modul ini? Itu tadi ya, penggunaan. Setelah modul ini loh, mau apa? Kan sudah tahu itu tadi. Setelah mengikuti modul ini, mungkin saya akan belajar menjadi manajer yang baik untuk murid-murid saya seperti apa kedepannya. Terus saya juga akan lebih berhati-hati. Apa ya? Kan baru kali ini ada saya paham antara bedanya hukuman dan konsekuensi. Mungkin akan lebih berhati-hati masalah itu. Itu aja sih Bu. Mbak Yeni. Ya Bu Yeni. Saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti modul ini. Tadi kelima peran tadi sangat dibutuhkan sebenarnya di dalam kelas, entah itu manajer, entah itu sebagai teman, entah itu sebagai penghubung. Pada saat itu kita bisa menggunakan salah satu sesuai dengan kondisi. Jadi akhirnya saya gunakan semuanya sesuai dengan kondisi. Fleksibel. Sampai bahasa belum belum. Pak Meki. Mungkin saya akan menerapkan yang seperti disampaikan oleh Bu Esti tadi. Pak Dedi gitu. Dijabarkan semuanya berarti. Selama tadi kan saya sudah memberikan materi. Nah, setelah mengetahui materi dari saya, apa yang akan Pak Dedi lakukan ke depannya? Materinya bagus dan mau saya terapkan dalam pembelajaran. Nggak ngantuk, nomor 1 dijawab. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang barusan penjelasan yang sudah saya berikan. Hal baru apa yang baru Pak Fajar ketahui?
Apa Pak? Tadi kan ada materi apa tadi? Nilai-nilai, nilai-nilai, nilai-nilai. Ya, bagus ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, itu aja. Pak Koko, apa yang didapatkan tadi? Ah, motivasi diri. Ya, terima kasih Pak Fajar, Pak Koko. Oke, terima kasih. Sekarang Pak Handar. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. Gimana Pak? Apa lapar? Kalau kita lihat lagi, arti yang sebenarnya disiplin adalah belajar. Oke. Dengan belajar, maka diri kita akan terbiasa melakukan sesuatu itu tanpa diberitahu lagi, sehingga menemukan kedisiplinan yang tinggi. Rasanya perasaan benar senang, bangga, apa? Super apa? Sangat bangga dan senang. Terima kasih. Oh ya. Terima kasih. Terus lagi, peran Among seperti apa yang saya lakukan selama mengikuti modul ini, Pak Jenal? Among itu, saya itu memfasilitasinya itu gimana? Materi dan komunikasi kami untuk Terima kasih. kami bisa mendapat ilmu baru dan kemudian bisa mendapatkan dalam pengajaran sekolah. Ya, mantap. Tadi kan sudah mengikuti modul itu ya. Apa yang apa yang akan saya lakukan setelah mengikuti modul ini? Itu tadi ya, Bu Nana. Setelah modul ini loh, mau apa? Kan sudah tahu itu tadi. Setelah mengikuti modul ini, mungkin saya akan belajar menjadi manajer yang baik untuk saya seperti apa. Terus saya juga akan lebih berhati lagi. Apa ya? Kan baru kali ini ada saya paham ada misalnya hukuman dan Konsekuensi. mungkin akan lebih berhati-hati masalah. Itu aja sih. Ya Bu Yeni. Kurang 10 menit. Harus kurang 10 menit harus ya. Nggih, Pak. Pada saat kita bisa melakukan ya. Oh ya, boleh. Fleksibel. Sama ya yang belum yuk. Pak Megi. Setelah iya. Mungkin saya akan
menerangkan seperti Ya. Enak jawaban, enak. Iya ya, boleh. Itu aja. Yang belum Pak Dedi belum. Sing panjang jawaban. Nah, selama tadi kan saya sudah memberikan materi. Nah, setelah mengetahui materi dari saya, apa yang akan Pak Dedi lakukan? Gitu. mau saya lakukan pembelajaran saya. Ya. Kemudian saya juga dapat hubungan tadi salah satunya ada hubungan dengan konsekuensi, ada juga saya membagi Iya. Pak Koko? untuk ke depannya saya Restitusi? karena jujur saya juga adalah guru yang suka jadi lebih ke arah yang tadi itu bukan merasa bersalah, Memberi rasa bersalah. memberi hukuman seperti itu. Dan kebanyakan kalau seperti itu kan biasanya kan anak-anak yang suka. Dulu saya sempat ada pesan-pesan dari dosen saya. Ya. Saya bilang dulu yang disediakan gurunya dari kamu aja. Dan ketika Anda tentang tidak dibutuhkan oleh murid. Nah, kira-kira sekarang Pak Koko apa sudah menjadi yang dirindukan sama anak-anak? Tapi ya memang bagus untuk yang restitusi tadi, jadi tanpa perlu kita menggunakan kata-kata atau kasar, tapi dengan cara yang halus dan untuk depannya mereka menjadi mereka. Iya. Menurut Pak Koko lebih baik menjadi manajer atau penghukum? Lebih baik menjadi manajer, karena manajer kan mengendalikan apa anak-anak tanpa harus menghukumnya. Jadi mereka sudah belajar dari mereka sendiri sudah bergerak tanpa ada rasa. Iya, benar. Setuju. Cukup. Kurang 5 menit. Bu Nana. Loh, tadi kan yang nomor sekarang yang nomor 4. Oh, ini nomor 4. Oh, Pak Fajar. Nomor 4 Pak Fajar. Iya. Berbagi praktik baik. Ini sangat sangat memuaskan dan banyak hal baru untuk diterapkan di anak-anak di sekolah. Oh baik, terima kasih Pak Fajar. kurang 6 menit. Sekarang dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, saya mohon kritiknya dari Pak Kandar. Saya tadi harus seperti apa lagi? Maksudnya harus yang ditingkatkan itu apa, Pak? Segitiga restitusi. Masih belum diterapkan. Oh, iya boleh. Terima kasih Pak.
Mungkin Pak Kandar akan saya berikan satu video ini biar saya mana? Kok enggak betul? Kok enggak keluar ya? Hmm? Lah ini kok enggak muncul ya? Sebentar. Kok enggak kena ya? Sebentar. Siapa yang belum? Baik. Kesan dan kesan untuk materi yang sudah kita lakukan ini siapa ya? Semua peserta. Oh, saya kita review aja materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Tadi yang pertama kita belajar tentang apa Pak Dedi? Yang pertama tadi materinya tentang apa? Tentang 5 menit? Iya weh saya. Untuk pesannya dan pesannya saya tadi yang kedua pesannya jangan lupa untuk ucapkan salam. Kan tadi sudah. Loh, salam dan bahagia. Salam, ya salam. Ya, terima kasih Pak Dedi. Yang berikutnya untuk pesan Jamnya? Iya. Masuk. Tadi kan SBC yang gini. Jadi mungkin karena dia serius tapi tidak santai. Oh ya, terima kasih Pak Koko. Bu Yeni? Dan kami di sini sebagai peserta juga tidak memahami apa yang disampaikan oleh pemateri itu, bagaimana itu perbedaan konsekuensi, bagaimana perbedaan hukuman, perbedaan restitusi, dan bagaimana kita sebagai individual, sebagai Manajer. mengenai pola kita masing-masing, kemudian bagaimana kita bisa menerapkan keduanya berdasarkan pembelajaran. Dan untuk pesan kedepannya mungkin nanti lebih step by step lagi, lebih lagi menjelaskannya, atau kita lebih paham lagi. Oh iya. Kemudian juga
kan? Oh iya ya benar-benar. Jam-jam. Oke 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 oke. Terima kasih. Sudah. Terima kasih, saran-sarannya sangat bermanfaat untuk saya. Semoga Bapak Ibu kedepannya bisa melakukan segitiga restitusi pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, sesungguhnya dengan segitiga restitusi itu kita jadi lebih mudah memahami siswa dan lebih tahu kebutuhannya siswa. Nah, sebenarnya ketika kebutuhan 5 kebutuhan tadi itu salah satunya tidak terpenuhi, maka anak akan mencari cara yang lain pada teman-temannya. Misalkan itu tadi ya, yang mengganggu temannya itu karena ada salah satu dari 5 kebutuhan yang tidak terpenuhi, seperti itu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga materinya bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.